Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 341-345. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga-keluarga yang tersembunyi ini memilih untuk menghilang. Bukan karena mereka menghilang, namun mereka memilih untuk tidak menonjolkan diri. Terkadang kekuatan yang terungkap sebenarnya bukanlah yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kekuatan yang selama ini tersembunyi. Contoh paling sederhana adalah bahwa orang terkaya yang diakui di kerajaan Xia sekarang adalah Hang Zouma. Ini hanya karena dia adalah orang terkaya di permukaan, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang lebih kaya darinya secara pribadi. Sumber daya yang dikuasai oleh beberapa keluarga tersembunyi, serta perhiasan emas dan perak yang mereka kendalikan, jika diubah menjadi RMB, 10 kuda Hang Zouma mungkin tidak dapat menandinginya. Semua aliran pemikiran. Maksudmu, keluarga Ye menggunakan bahan obat berkualitas tinggi untuk kebutuhan kekuatan ini. Kejutan. Meski ayahnya tidak menjawab, hal itu dianggap sebagai persetujuan. Industri keluarga Ye melibatkan terlalu banyak kekuatan. Keluarga bangsawan, keluarga besar yang tersembunyi, semuanya bergantung pada bahan obat keluarga Ye untuk bertahan hidup, sehingga keluarga Ye diam-diam dilindungi oleh banyak kekuatan. Baiklah. Setelah memberitahumu begitu banyak, aku ingin kamu mendapatkan hak agensi dari keluarga Ye. Tidak peduli berapapun biayanya, hanya dengan cara inilah keluarga Sangguan kita dapat keluar dari lingkaran ini dan menantikan yang dunia baru. Dunia baru ini adalah lingkaran keluarga tersembunyi. Pria parubaya itu berkata dengan lembut. Sangguan Ying tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya, apakah ini dunianya dia? Kata, dia, di mulut Sangguan Ying secara alami mengacu pada Guchen. Benar. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan berkata, ngomong-ngomong, jika kamu punya kesempatan, pergilah ke area Villa Yuhuatai untuk berjalan-jalan. Tidak. Pria parubaya itu menatap putrinya dan menggelengkan kepalanya sedikit, temukan Nona Ye. Dia datang ke Jiangsu dengan banyak perjalanan, aku ingin tahu apakah dia memilih Guchen. Bahkan dia menarik perhatian seorang Illinois, aku tidak akan terlalu terkejut jika dia menarik perhatian putri lain dari keluarga Ye. Meski keluarga Ye kuat, bobotnya masih jauh lebih kecil dibandingkan Ratu Bisnis Illinois. Illinois dapat terbang melintasi ratusan ribu kilometer Samudera Pasifik menuju Jiangsu. Tidak mengherankan jika putri keluarga Ye terbang ke sini dari kota Chang'an. Selain itu, dia selalu berpikir bahwa Guchen mungkin ada hubungannya dengan keluarga tersembunyi. Keluarga Ye selalu bekerja sama dengan keluarga-keluarga ini. Pasti ada terlalu banyak kebetulan di antara kedua pihak. Ayah, menurutmu wanita tertua dari keluarga Ye juga tidak menyukainya, kan? Kata Sangguan Ying dengan ekspresi heran. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi, tapi melambaikan tangannya sedikit, bukan itu yang kita pedulikan. Saya hanya peduli menemukan Nona Ye dan menjalin kerja sama dengannya. Ini adalah hal terpenting bagi keluarga Sangguan kita. Bukankah kamu selalu ingin membuktikan diri? Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saat ini, distrik Villa Yuhuatai. Guchen dan yang lainnya sedang makan dengan meriah, dan Ling Meixue, yang tidak banyak minum di hari kerja, mengeluarkan sebotol anggur merah berkualitas dari suatu tempat. Nona Ye, datang dan coba daging sapi ini. Jika kamu tidak memakannya, itu akan habis. Aku khusus memisahkannya untukmu. Lin Xiu dengan cepat mengambil 2 potong daging sapi. Ye Dongqing sebenarnya ingin memakannya, tapi dia malu mengatakannya dengan jujur. Jadi selalu setengah-setengah. Tidak, aku kenyang, kamu boleh makan. Kata Ye Dongqing sambil tersenyum masam. Meski berkata begitu, tubuhnya sangat jujur. Saat melihat potongan daging itu, dia terus menelan ludahnya. Cobalah, itu akan memberiku wajah. Lin Xiu terkekeh. Tentu saja dia tahu bahwa Ye Dongqing ingin makan, tetapi dia tidak ingin mengatakannya secara langsung, jadi dia harus mencari cara untuk turun dari tangga. Oke. Tapi saya hanya memberi sedikit wajah pada Nona Lin, dan saya tidak akan membiarkan orang lain berkompromi. Ye Dongqing memelototi Guchen yang duduk di meja seberang dan mendengus. Makan cepat, makan saja. Ye Dongqing menggigit daging sapi itu dan langsung merasakan sarinya keluar dari dagingnya. Perasaan seteguk kaldu memenuhi seluruh mulutnya bisa membuat orang masuk surga. Enak. Begitu lezat. Mata kusam Ye Dongqing langsung melebar dan dia berkata dengan penuh semangat. Melihat reaksinya, Guchen hanya menyesap anggur merah dari gelas dan tersenyum acuh tak acuh. Inilah yang terjadi. Betapa orang normal harus bersikap setelah makan makanan yang dia masak. Nona Ye, datang saja dan makan bersama. Ling Meixue juga menoleh untuk melihatnya dan terkekeh. Oke. Kali ini, Ye Dongqing tidak menolak, dan dengan cepat menyajikan meja dan mulai makan dengan sumpit.
Makanan hari ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang makanan. Tidak heran dia diberitahu Lin Xiyu dan Ling Meixue ketika mereka pergi makan, keduanya dari mereka berkata mereka tidak mau. Setelah memakan makanan yang dimasak oleh Gu Chen, mereka tiba-tiba merasa bahwa koki di luar benar-benar lemah. Meskipun dia terlihat agak buruk, saya tidak menyangka masakannya cukup enak. Ye Dongqing menatapnya dan berkata sambil mendengus. Puff. Gu Chen segera tersedak oleh seteguk anggur merah, wajah tampanku telah menarik begitu banyak gadis. Aku juga tahu beberapa keterampilan medis, bagaimana kalau aku membantumu melihatnya? Lihatlah matamu. Ya, semuanya baik-baik saja di mana-mana, tapi wajah ini benar-benar hancur. Kamu. Melihat keduanya bertengkar, Ling Meixue dan Lin Xiyu tertawa bahagia. Setelah sekian lama, itulah pertama kalinya mereka melihat Gu Chen kempes. Setelah makan, saat hendak menyimpan mangkuk, Ye Dongqing pun menekan tangan. Kamu bahkan belum pernah bertemu, dan kamu sudah tahu bagaimana memanfaatkan suamimu. Gu Chen menyeringai dan berkata sambil tersenyum buruk. Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, manfaatkan dirimu. Saya tidak ingin berhutang apapun kepada Anda. Jika saya memakan makanan Anda, saya akan membantu Anda mencuci piring dan saya akan melunasi tagihannya. Kalau begitu serius. Adapun itu. Gu Chen tidak menghentikannya dan melambaikan tangannya, oke, silakan cuci, tapi hati-hati jangan sampai meninggalkan mangkuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara benturan dari dapur. Lupakan saja. Gu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata. Di balkon, Lin Xiyu meraih lengan Ling Meixue dan berkata dengan lembut, Sister Suer, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Khawatir tentang apa? Ling Meixue mengangkat bahu dan terkekeh. Tunangan lain datang berkunjung, apakah kamu tidak takut? Lin Xiyu juga berbisik dari samping, pria hebat sangat dibutuhkan. Saudari Suer, kamu harus cepat. Pria ini punya 5 tunangan, ini belum termasuk 2 wanita lainnya. Di ruang tamu. Gu Chen sedang membersihkan meja ketika dia mendengar teriakan dari dapur. Gu Chen mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat darah menetes dari jari Ye Dongqing, dan mangkuk di lantai pecah. Kamu tidak perlu khawatir. Aku baru saja tidak sengaja melukai tanganku. Ye Dongqing menyeka darah dengan tisu dan berkata dengan lembut. Tapi perilaku Gu Chen membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Gu Chen langsung memotong tangannya dengan sepotong puing. Kamu sakit, kenapa kamu memotong dirimu sendiri? Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Kamu punya satu hal dan aku punya yang lain, lalu bukankah kita hanya pasangan? Brengsek, apakah kamu ingin memanfaatkan keuntungan ini? Setelah Ye Dongqing selesai mencuci piring, Ling Meixue dan Lin Xiyu sudah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Hei, di mana aku harus tidur? Ye Dongqing berkata dengan marah sambil berjalan di belakang Gu Chen. Gu Chen berbalik dan menyeringai jahat, tidur denganku. Ye Dongqing mengeluarkan pisau dapur dari dapur dan berkata, oke. Selama kamu bisa tidur di malam hari. Wanita ini tidak bisa menerima lelucon. Setelah merapikan kamar untuknya di lantai 2, Ye Dongqing naik ke atas untuk bersiap mandi. Tetapi ketika dia sampai di lantai 2, dia tiba-tiba berhenti. Dia bersandar di pagar dan melihat ke arah Gu Chen di bawah dan berkata dengan lembut, Bantu aku. Tolong kedengarannya bagus. Panggil aku suami. Kamu. Oke, katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Beberapa gadis bisa menahan godaan Gu Chen, tapi beberapa gadis tidak bisa, dan mereka mungkin marah saat kamu menggodanya. Kalau dipikir-pikir, penampilan Ling Meixue yang pemalu dan pemarah masih populer di kalangan pria. Aku tidak punya apa-apa untuk dipakai. Keluarlah dan belikan aku 1 set pakaian, dan aku akan memberimu uang. Ye Dongqing berkata dengan lembut sambil berbaring di lantai 2. Apa? Sudah larut malam, aku harus membelikan pakaian untukmu. Apa yang kamu pikirkan? Pakai saja milikku. Kata Gu Chen sambil mengambil kemeja putih dan celana pantai dari kamar tidur dan menyerahkannya. Namun, beberapa saat kemudian, Gu Chen bertanya mengapa dia tidak meminjam pakaian dari Lin Xiyu atau Ling Meixue. Dia merasa bahwa pakaian anak perempuan adalah barang pribadi, dan biasanya harus dibuang setelah dipinjamkan kepada orang lain untuk dipakai. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, jadi dia masih merasa sedikit malu. Tapi saat ini, Ye Dongqing hanya ragu-ragu sejenak, lalu turun untuk mengambil pakaian dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Melihat punggungnya saat dia masuk, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit, kita harus mencari kesempatan untuk berbicara tentang kerja sama. Kembali ke kamar, Gu Chen juga berencana melepas pakaiannya dan bersiap-siap untuk tidur. Lagi pula, pada hari hujan, paling mudah tertidur sambil mendengarkan suara hujan. Tapi saat dia berbaring, bayangan gelap tiba-tiba melintas melewati jendela. Saat dia hendak melepas mantelnya, dia langsung memakainya.
Bazat juga telah memberitahunya sebelumnya bahwa organisasi asing telah mengincarnya, dan bahkan keluarga bangsawan diam-diam memperhatikannya. Jika mereka tidak mengkhawatirkan kekuatan di belakang Gu Chen, mereka mungkin sudah mengambil tindakan sejak lama. Agar tidak memperlihatkan yang sebenarnya, keluarga bangsawan ini mengundang beberapa kekuatan lain untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Gu Chen, mereka masih bisa datang dan mengetahui detailnya. Gu Chen membuka pintu dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di seberang jalan di luar. Dia menundukkan kepalanya dan mengenakan jubah hitam. Kepalanya ditutupi dari atas ke bawah, jadi dia tidak bisa melihat apa yang dia lihat menyukai. Mungkinkah Yang Mulia terlalu jelek untuk menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain? Gu Chen menatapnya dan tersenyum. Pria berbaju hitam tidak banyak bicara, tapi mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya, dan masih ada dua lagi. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan pisau dengan kedua tangan secara bersamaan. Hal ini tidak hanya membutuhkan kerjasama, tetapi juga otak kecil yang cukup berkembang. Apakah kamu perlu menunjukkan wajahmu saat menghadapi orang mati? Kata pria berbaju hitam dengan suara serak. Gu Chen perlahan mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dan menarik napas dalam-dalam. Ada orang yang begitu gila sekali, tapi mereka menyesalinya setelah 3 detik. Untuk sesaat. Suara hujan terus-menerus, suara pisau, dan jeritan otot-otot yang terkoyak di jalan. Beberapa detik kemudian, Gu Chen dan pria berbaju hitam berdiri saling membelakangi, dengan tangan kirinya memegang rokok yang baru saja terpental ke udara, dan tangan kanannya memegang pisau yang dipegang pria berbaju hitam sebelumnya. Haha, teknik pedang backhand. 15 tahun yang lalu, ada seorang pemuda berbakat dari keluarga Ouyang di barat laut Tiongkok. Dia sangat ahli dalam teknik pedang backhand. Namun, dia diusir dari rumah karena menyinggung keluarga orang tua. Orang itu tidak mungkin kamu, kan? Gu Chen berkata dengan dingin padanya. Kemudian dia melemparkannya dengan satu tangan, menerbangkan pisau di tangannya ke arah pria berbaju hitam, dan menikamnya dengan keras ke tanah. Pria berbaju hitam itu hanya setengah bungkuk saat ini, dan pinggangnya telah ditusuk beberapa kali. Lebih tepatnya, usus kecil di dalam luka di pinggangnya bisa terlihat samar-samar. Keduanya hanya bertarung selama 10 gerakan, namun Gu Chen tidak terluka oleh satu pedang pun. Sebaliknya, pria berbaju hitam itu ditikam beberapa kali. Hahaha, kamu ingin mengalahkanku dengan ilmu pedang backhandmu. Jenius macam apa aku ini? Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya dan mencibir, ayo kita lakukan, tidak perlu bicara lagi. Gu Chen mencibir, keluarga situ juga merupakan keluarga besar seni bela diri kuno di Mobei, dan keturunannya telah menjadi pembunuh. Betapa menyedihkan jika mereka mengetahuinya. Saya bukan lagi anggota keluarga situ. Dan, tidak semua orang seperti itu. Sama seperti Anda, Tuan Gu, dikelilingi oleh keindahan dan dilindungi oleh semua kekuatan yang kuat, tidak semua orang bisa hidup tanpa rasa khawatir. Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya dan mencibir. Apakah kamu tahu identitasku? Apakah itu masih rahasia? Identitasmu telah lama tersebar di dunia seni bela diri kuno, dan hanya para idiot di ibu kota yang masih menebak-nebak. Orang ini menstimulasi Gu Chen seperti ini hanya karena dia ingin bersenang-senang. Sebagai pembunuh top, tidak boleh ada kesalahan, karena sekali dia melakukan kesalahan, pada dasarnya dia akan dibunuh. Tidak boleh tingkat kesalahan. Pergilah. Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam, melemparkan puntung rokok ke tanah dan berkata dengan dingin. Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun selama beberapa detik. Apa katamu? Lepaskan aku. Saya menasihati Anda, yang terbaik adalah kembali ke tempat asal Anda, ini nasihat. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Yang dia maksud dengan ini adalah membiarkan Gu Chen kembali ke Pulau Alcatraz. Tempat itu, apakah itu keluarga perkotaan atau keluarga seni bela diri kuno, adalah area terlarang, dan tidak ada yang berani masuk. Terima kasih atas saranmu. Tapi aku juga memintamu untuk memberitahu siapa orang di belakangmu, bahwa hidupku ada di sini. Jika dia cukup berani, dia bisa melakukannya sendiri. Nada bicara Gu Chen menunjukkan sedikit niat membunuh. Saat melawan pria berbaju hitam ini sebelumnya, dia tidak pernah menunjukkan niat membunuh, tetapi ketika dia menyebut pendukung keuangan, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa sejak awal, Gu Chen tidak memiliki niat membunuh terhadap pria berbaju hitam. Saya akan menyampaikan pesan kepadanya. Tuan Gu, selamat tinggal. Tunggu. Saat dia hendak pergi, Gu Chen menghentikannya. Pria berbaju hitam itu menoleh sedikit dan mencibir, Tuan Muda Gu, mungkinkah kamu menyesali membiarkan aku pergi? Hari ketiga bulan depan adalah peringatan ketiga kematian kakekmu. Kembali dan lihatlah ketika kamu punya waktu. Orang tua itu masih membicarakanmu ketika dia meninggal. Gu Chen meliriknya dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini,
Pria berbaju hitam menoleh dan menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu mengetahui urusan keluarga situ dengan baik? Hanya sedikit pengetahuan. Tapi setelah sekian lama bertahun-tahun, kamu masih marah pada keluargamu, bahkan orang tua itu. Kamu tidak kembali menemuinya bahkan setelah dia meninggal. Tahukah kamu bahwa posisi kepala keluarga pada awalnya akan diwariskan kepadamu? Gu Chen menghela nafas tak berdaya dan terkekeh. Apakah menurutmu ada gunanya mengatakan ini? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Jaga saja hidupmu sendiri. Biarpun aku tidak bisa membunuhmu, masih banyak orang yang menginginkan nyawamu. Jaga dirimu baik-baik. Lagi pula, bonusnya sangat besar. Pria berbaju hitam itu terlatih-tatih menuju sudut komunitas. Jelas sekali bahwa dia tidak bermaksud untuk mengambil pintu masuk utama, tetapi berencana untuk langsung melewati tembok. Melihatnya terlatih-tatih, Gu Chen hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Larut malam, di pinggiran kota Jiangsu, lebih dari 30 km jauhnya dari kota. Tempat ini jauh dari kota, di sebuah rumah tua di kota. Bang bang bang. Ada ketukan di pintu di luar. Setelah mendengar ini, seorang gadis yang sedang merajut sweater tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berlari dengan gembira, itu kamu. Pria berbaju hitam berdiri di sana. Di pintu, dia memegang perutnya dengan satu tangan. Sayang, kamu kembali. Gadis itu segera bergegas ke depan dan berkata dengan penuh semangat. Namun lelaki itu tanpa sadar menahan perutnya dan melangkah mundur. Dia hanya mengangguk kecil dan berbisik, iya. Aku kembali. Aku membawakanmu mie campur kesukaanmu. Cepat makan selagi masih panas. Kenapa kamu tetap memegang perutmu? Apakah misi hari ini sangat berbahaya? Coba kulihat. Tapi saat dia hendak melangkah maju untuk memeriksa, pria berbaju hitam itu segera masuk ke dalam rumah dan menghela nafas pelan, saya mungkin tidak bisa mendapatkan hadiah 200 juta ini. Dia melepaskan tangannya, dan darah di perut bagian bawahnya sudah ada noda di seluruh pakaian. Gu Chen menggunakan pisaunya untuk melawan sebelumnya. Pisau itu terbuat dari besi meteorit. Selama kamu tidak menggaruknya, lukanya akan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan untuk sembuh. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa penerus keluarga situ yang paling menjanjikan saat itu kini miskin dan bergantung pada membunuh untuk mencari nafkah. Namanya Situ Dengfeng, dan dia adalah putra bungsu dari Tuan Situ. Setelah dia melanggar aturan keluarga, dia menolak untuk meminta maaf kepada keluarga dan diusir karena marah. Dari seorang tuan muda yang tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, hingga seorang pria parubaya yang penuh dengan perubahan hidup sekarang. Menurutku saat itu, dia juga seorang pria yang dikagumi oleh ribuan gadis. Tidak masalah. Selama kamu bisa kembali dengan selamat, tidak masalah apakah kamu punya uang atau tidak. Gadis itu memeluknya dan tersedak, ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Dapatkan jahitan dulu. Tidak perlu. Pergi ke rumah sakit. Belum lagi apakah luka seperti ini bisa dijahit, dan lagi pula, aku tergores oleh pisauku sendiri. Kamu tahu betapa tajamnya pisau itu. Aku setidaknya membutuhkan istirahat selama 2 bulan. Situ Dengfeng merapikan rambut di keningnya dan menghela nafas, aku hanya menyusahkanmu. Aku berjanji, selama aku mendapat 200 juta dari pekerjaan ini, aku akan mengajakmu bepergian keliling dunia dan jalani kehidupan yang kamu inginkan. Tapi siapa tahu? Satu-satunya hal yang membuat Situ Dengfeng merasa lega adalah ada seorang wanita yang mengikutinya dan dia rela menjalani hidup mengembara bersamanya. 10 tahun yang lalu, gadis ini diculik ke pegunungan oleh sekelompok pedagang manusia. Dia membelinya dan berencana untuk melepaskannya, tapi kemudian gadis itu diam-diam mengikutinya. Ketika dia membelinya, dia menghabiskan banyak uang. Setelah itu, dia tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, hanya sesekali melakukan pekerjaan serabutan dan tidak menghasilkan banyak uang. Tapi kali ini, pesanan 200 juta langsung menarik perhatiannya, dan dia ingin mengambil risiko. Dia tidak menyangka akan bertemu pria tangguh. Tidak masalah, aku juga bisa menghasilkan uang. Ada toko mie di kota ini yang masih kekurangan orang, aku bisa pergi dan membantu. Tapi begitu gadis itu selesai berbicara, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras, uhuk, 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 uhuk. Ia selalu menderita TBC. Meski tidak terlalu serius, ia akan batuk hebat jika lelah, dan terkadang ia akan batuk jika terlalu banyak bicara. Selama bertahun-tahun, banyak uang telah dihabiskan untuk perawatan medisnya, dan sekarang kondisinya hampir tidak stabil. Lupakan. Meskipun harus aku terluka dan keluar lagi, aku tidak akan membiarkan wanitaku bekerja di tangan orang lain. Aku bisa memulihkan diri dalam 2 hari dan bisa keluar untuk mencari pekerjaan sambilan. Dia menghela nafas. Yang disebut pekerjaan sambilan adalah ketika seseorang membayar seseorang untuk dirawat di rumah sakit, atau untuk mengintimidasi seseorang. Ini disebut pekerjaan sambilan, dan mereka mungkin memberi Anda beberapa ratus yuan sekaligus, atau lebih baik lagi, beberapa ribu yuan. Dengan keahliannya, bahkan polisi pun mungkin tidak dapat mengetahui bahwa dia yang melakukannya.
Pada saat ini, pintu yang terbuka tiba-tiba terbuka, dan angin dingin masuk. Siapa? Siapa di luar? Situ Deng Feng segera berdiri dan menghalangi wanita itu di belakangnya. Dia memegang dua pisau panjang di tangannya dan mengarahkan pandangannya ke satu arah di luar pintu. Zing! Sekantong barang terlempar dari luar pintu dan jatuh ke lantai. Dia melangkah maju dan membuka tas itu dengan pisau. Dia melihat ada 30.000 yuan penuh di dalamnya. Uang itu dibundel dan dimasukkan ke dalam tas, sehingga mudah dikenali bahwa itu adalah uang tunai 30.000. Uang. Apakah itu uang? Gadis yang bersembunyi di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat uang itu tergeletak di lantai. Sayang, seseorang memberi kita uang. Aku melihatnya. Situ Deng Feng tersenyum sinis berjalan keluar pintu dan melihat sosok gelap berdiri di atap seberang, bersandar ke samping dengan topeng perak di wajahnya. Yang mulia. Sosok gelap itu tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan kartu dari tasnya dan terbang menuju Situ Deng Feng. Kartu itu dimasukkan langsung di antara batu bata. Dia melepasnya dan melihat bahwa itu adalah telepon. Nomor ini adalah. Situ Deng Feng mengangkat kepalanya dan hendak berbicara, tetapi tidak ada orang lain di seberangnya. Meskipun wajah pria itu tertutup, dia bisa menebak siapa orang itu tanpa memikirkan aura kuat yang dia pancarkan. Gu Chen lah yang telah melukainya seperti ini belum lama ini. Mungkin Gu Chen sedang berpikir untuk memancing ikan besar dalam jangka panjang dan datang untuk melihat kemana Situ Deng Feng akan pergi, tapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Memberi mereka 30.000 yuan hanya untuk mencegah Situ Deng Feng menjadi terlalu miskin untuk makan selama masa pemulihan dari luka-lukanya. Meninggalkan nomor memberitahu Situ Deng Feng bahwa jika Anda benar-benar tidak dapat bertahan hidup di Jiangsu, Anda dapat mencarinya. Ketika seseorang menjadi seorang pembunuh, dia memiliki banyak uang di tangannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang gagal? Dia tinggal di pinggiran kota yang terpencil, di sebuah rumah kumuh yang tua, dan saat ini sedang musim dingin dan itu sangat dingin dan basah. Benar-benar tidak ada pembunuh lain yang bisa melakukan tugasnya. Tampil dengan topeng dan tidak berkata apa-apa adalah tanda menjaga martabat Situ Deng Feng. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga besar, jadi dia harus menunjukkan rasa hormat. Namun bagi Gu Chen, membantunya hanyalah hal biasa. Puluhan ribu yuan bukanlah apa-apa baginya, namun bagi Situ Deng Feng sekarang, hal itu dapat menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Lebih banyak teman lebih baik daripada berkurang satu musuh. Situ Deng Feng tahu bahwa misinya gagal dan tidak akan cukup bodoh untuk menyerang Gu Chen lagi. Setelah kembali ke Yuhuatai Villa, Gu Chen berjingkat kembali ke kamar. Setelah berjuang hampir sepanjang malam, dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Mungkin karena suara hujan terlalu menenangkannya, Gu Chen tertidur setelah beberapa saat. Keesokan paginya, dia mendengar suara seseorang sedang melakukan yoga di ruang tamu. Dia melihat waktu itu, saat itu baru pukul 5:30 pagi. Meski tidak terlalu dini, namun relatif lebih lambat dibandingkan saat ia bangun di masa lalu, karena ia harus bangun untuk menyiapkan sarapan, dan kebiasaan tersebut telah menjadi refleks yang terkondisi. Apakah kamu melakukan yoga sepagi ini? Gu Chen dengan mengantuk menggosok matanya dan membuka pintu dan berjalan keluar, hanya untuk melihat sosok yang mengenakan kemeja putih muncul di depannya. Meski mengenakan kemeja putih pria, ia tetap tak bisa menyembunyikan sosok kebanggaannya. Ye Dongqing merentangkan pahanya yang seputih salju, berbaring di lantai, memegangi kakinya dari belakang dengan tangan untuk meregangkannya. Tak perlu dikatakan lagi, kelenturan gadis ini sangat bagus. Dia dapat melakukan gerakan sulit apapun, dan dia dapat membuka banyak postur baru. Mungkin dia memperhatikan bahwa Gu Chen sedang menatapnya, dan Ye Dongqing tiba-tiba jatuh ke lantai dengan seluruh tubuhnya. Jangan berbaring di lantai di hari yang dingin seperti ini. Tidak bisakah kamu bersikap lebih baik kepada nenekmu? Gu Chen keluar dari kamar tidur dengan mengenakan celana dalam besar dan terkekeh. Ye Dongqing tidak menyadari apa yang dia maksud untuk beberapa saat, tetapi hanya menggaruk kepalanya. Nenekku meninggal ketika aku berumur 10 tahun, bagaimana aku bisa bersikap baik padanya? Nenek yang kubicarakan bukanlah nenek yang kamu pikirkan. Saat dia berbicara, Gu Chen membusungkan dadanya dan memberi isyarat dengan tangannya. Baru kemudian Ye Dongqing bereaksi, dan wajahnya langsung memerah sampai ke telinganya. Berbalik dari sini, jangan lihat. Ye Dongqing mengabaikan bahwa dia mengenakan kemeja putih. Samar-samar Gu Chen bisa melihat bagian dalam pakaian itu, ketika dua gunung bergelantungan di siang hari. Dulu, dia terbiasa melakukan satu set yoga di pagi hari di rumah sebelum pergi keluar untuk bekerja. Karena dia berubah ke lingkungan yang asing, dia bangun pagi-pagi untuk melakukan yoga. Siapa yang tahu bahwa Gu Chen juga akan bangun pagi-pagi sekali? Hei, tidak banyak pria yang pengertian seperti saya. Kamu harus menghargainya. Gu Chen bersandar di pintu kamarnya dan berkata sambil menyeringai. Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya, hargai pantatmu. Kamu bajingan, pergi. Apakah kamu ingin bersikap tidak masuk akal?
Ini rumahku. Kamu ingin aku pergi? Gu Chen mengangkat bahu dengan ekspresi sedih dan terkekeh. Saat Gu Chen mengatakan itu, Ye Dongqing memasukkan tangannya ke dalam kemeja putihnya dan mengeluarkan 600 yuan dari suatu tempat. Ini sewanya. Gadis ini menyewanya. Setelah meletakkan uang itu di atas meja, dia mengangkat kepalanya dan naik ke lantai 2 dengan bangga. Gu Chen melihat ke 600 yuan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi dia tetap memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Setelah sarapan, semua orang pergi duluan setelah memiliki urusan masing-masing. Ye Dongqing, khususnya, meninggalkan villa setelah sarapan dan berkata dia akan kembali pada malam hari. Ling Meixue pergi ke perusahaan terlebih dahulu ketika ditanya kemana dia akan pergi, hanya Gu Chen yang meninggalkan villa dengan sepedanya. Tuan Muda Gu. Namun saat dia sedang mengendarai sepeda di persimpangan depan persimpangan, dia mendengar suara datang dari belakang. Melihat ke belakang, dia melihat Audi diparkir tidak jauh dari sana, dan Sang Guan Ying sedang duduk di dalamnya, menjulurkan kepalanya dan melambai padanya. Aneh, apa yang gadis ini lakukan di sini pagi-pagi sekali? Gu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah mereka sudah tahu bahwa Ye Dongqing datang untuk tinggal di sini? Tuan Muda Gu, apakah kamu akan bekerja? Sang Guan Ying menghampirinya dan terkekeh. Gu Chen mengendarai sepedanya dan berdiri di persimpangan menunggu lampu lalu lintas dan tersenyum ringan, ada apa? Bagaimana jika Anda tidak pergi bekerja? Aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan lain. Lagi pula, ada terlalu banyak gadis yang ingin mendukungmu. Aku harus berbaris dengan patuh meskipun aku mau. Wajah Gu Chen memerah ketika dia berkata itu. Jika seseorang dapat hidup selama dia hidup, maka dia tidak datang ke dunia ini dengan sia-sia. Beberapa orang telah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk mendukungnya, beberapa telah menyeberangi Atlantik untuk menemuinya, dan beberapa bahkan melepaskan gelar kerajaan mereka agar bisa bersamanya. Ini mungkin pencetus dunia nasi lunak. Ahem. Jangan bicara omong kosong, itu tidak berlebihan. Hanya beberapa. Gu Chen terbatuk sedikit dan berkata. Sang Guan Ying juga menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda Gu lucu sekali. Tapi saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Anda bilang, saya harus segera berangkat kerja, 30 hari dalam sebulan, saya sudah terlambat 28 hari. Kalau aku terlambat lagi, gajiku akan hilang lagi. Jelas dialah yang pertama bangun. Namun jika Anda sering terlambat masuk kerja, siapapun Anda akan dipotong karena terlambat, dan akan ada orang khusus yang mencatat keterlambatan Anda. Pernahkah kamu melihat seorang wanita yang sangat cantik dan anggun muncul di dekat sini? Sang Guan Ying terkekeh. Dia terlalu malu untuk bertanya langsung tentang Ye Dongqing apakah dia ada di sana, jadi dia hanya bisa memberikan pengingat yang samar-samar dan mencoba menganalisisnya berdasarkan ekspresi wajah Gu Chen. Kecantikan ada di depanku. Kecantikan seperti apa yang bisa dibandingkan dengan Nona Sangguan? Gu Chen memandang Sang Guan Ying dari atas ke bawah dan terkekeh. Para wanita, mereka semua suka mendengar kata-kata manis dan dipuji beberapa kali, dan dalam sekejap mereka lupa alasan mengapa mereka datang ke sini. Gu Chen tidak bodoh. Kemarin, beberapa keluarga besar sedang mencari Ye Dongqing. Kamu benar-benar pandai berbicara. Pantas saja banyak gadis menjadi malu mendengar perkataanmu. Tepat pada saat ini, lampu hijau di depan menyala. Gu Chen segera mengucapkan selamat tinggal singkat padanya dan pergi. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku berangkat kerja dulu. Sampai jumpa lagi. Sebelum Sang Guan Ying sempat menjawab, Gu Chen sudah mengendarai sepedanya sejauh 100 meter. Baru setelah dia berada jauh, Sang Guan Ying menyadari bahwa orang ini belum menjawab pertanyaannya. Sialan. Baru saja dipuji olehnya, aku lupa tentang tujuanku. Tapi itu tidak masalah, dia hanya berencana datang hari ini untuk mencoba peruntungannya, dan tidak berharap akan segera menemukan Nona Ye. Setidaknya keuntungannya sekarang adalah tidak ada satupun keluarga besar yang menemukan Nona Ye, sehingga keluarga Sang Guan belum kalah. Terutama setelah diperingatkan oleh Tuan yang tadi malam, berbagai keluarga juga banyak menahan diri. Hari ini mereka tidak lagi mencari keberadaan Ye Dongqing dengan meriah. Ketika Gu Chen datang ke perusahaan, dia mulai bekerja seperti biasa. Pekerjaan keamanan juga sangat sederhana, karena jika Anda menanganinya dengan baik, Anda mungkin hanya akan bersenang-senang seharian. Jika Anda ingin menjalani hari yang santai dan memuaskan, sesederhana itu. Sekarang sudah paruh kedua tahun ini, dan perusahaan mendapat banyak pesanan. Terakhir kali keluarga Ling datang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah, mereka semua mengira Ling Meixue mungkin mendapat masalah, tetapi tiba-tiba dia bangkit lagi. Kadang-kadang, beberapa sepupu jauh Ling Meixue ingin mengunjungi perusahaan dan mencari posisi resmi, mereka tidak berpendidikan dan tidak mau bekerja keras, mereka hanya ingin duduk di kantor dan menjadi manajer. Jadi dia telah mengusir banyak orang akhir-akhir ini. Sepanjang pagi, Gu Chen duduk di kursi bos dan memainkan permainan angka, sementara Lan Wancheng menggunakan pena untuk menggambar simbol di atas kertas. Kakak Chen,
bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Lan Wancheng meletakkan pena di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan berkata dengan lembut. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia juga meletakkan permainan sudoku di tangannya dan bertanya dengan heran, ada apa? Tidak ada uang untuk dibelanjakan. Duduk tidak jauh dari sana Wang Hu dan rombongannya mendengar mereka berbisik, berapa lama kita harus tinggal di Jiangsu? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah mendengar apa yang Lan Wancheng katakan, Gu Chen sepertinya berpikir, pekerjaan keamanan terlalu berat. Mungkin Lan Wancheng mulai bosan, jadi dia tidak bisa menahan senyum, sudah kubilang sebelumnya bahwa kehidupan di kota besar tidak sesederhana yang kamu kira. Jika kamu ingin meninggalkan Jiangsu, kamu harus meninggalkan Jiangsu dengan persiapan yang baik. Kamu pikir kamu membeli sayuran di pasar basah. Selain itu, aku rasa itu tidak akan terlalu lama. Tidak semua orang sabar seperti Gu Chen. Dia telah memperingatkan Lan Wancheng sebelumnya jika Wancheng ingin mengikutinya di perusahaan, Wancheng mungkin tidak bergerah seperti yang Wancheng bayangkan setiap hari. Dengan tidak adanya keadaan darurat. Pergi dan pulang kerja sebenarnya sama saja dengan berangkat dan pulang kerja secara normal. Jadi, kakak Chen punya rencananya sendiri. Lan Wancheng bertanya dengan suara rendah. Gu Chen menepuk pundaknya dan mencibir, apakah menurutmu aku akan menyukai kehidupan kecil seperti ini? Kehidupan biasa seperti ini yang terdiri dari 9 hingga 5 hari setiap hari memang baik, tetapi tidak cocok untuk orang seperti Gu Chen. Balas dendam besar belum terbalas, dan kehidupan nyaman ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lan Wancheng mengikutinya hanya karena dia ingin membuat dirinya terkenal di luar sehingga dia tidak akan didisiplinkan oleh keluarganya lagi ketika dia kembali. Tentu saja. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh. Aku meramal untukmu baru-baru ini. Sepertinya kamu akan segera meninggalkan Jiangsu. Lan Wancheng juga meniru Gu Chen, mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokoknya dan terkekeh. Tapi begitu dia menyalakannya dan menghirupnya, dia langsung terbatuk-batuk hebat. Itu membuat Wang Hu dan yang lainnya tertawa. Kakak Wancheng, itu bukan caranya merokok. Kamu hirup dulu, lalu saring di paru-parumu, lalu keluarkan. Itu proses yang lengkap, tidak seperti kamu menghisapnya langsung ke mulutmu. Mereka di samping tertawa keras. Melihat bahwa Lan Wancheng tidak bisa merokok tetapi tetap bersikeras untuk merokok, Gu Chen mematikan puntung rokok untuknya, jika kamu tidak tahu cara merokok, jangan merokok. Itu berbahaya bagi kesehatanmu. Berbahaya bagi kesehatan, tetapi kamu masih merokok setiap hari. Menurutku merokok itu keren. Aku ingin menjadi seperti kamu. Gu Chen hanya menggelengkan kepalanya sedikit, ketampanan adalah masalah karakter. Itu terpancar dari dalam keluar. Artinya merokok bisa diganti dengan hal lain. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa aku mungkin harus meninggalkan Jiangsu nanti. Aku tidak mengetahuinya. Saya baru saja meramal ketika saya tidak ada pekerjaan. Meskipun saya tidak bisa meramalnya secara jelas, saya bisa meramal secara kasar. Kali ini mungkin menjadi titik balik dalam hidup Anda. Terlebih lagi, ini sangat berbahaya. Ketika dia mengatakan ini, Lan Wancheng menatapnya dengan serius, seolah dia tidak sedang bercanda. Bagaimana mungkin? Sebelum penempatan saya selesai, saya tidak akan pergi kemanapun, saya hanya akan tinggal di Jiangsu. Gu Chen membungkukkan tangannya dan berkata sambil terkekeh, kamu pasti melakukan kesalahan kali ini. Kuharap begitu. Keduanya tidak memikirkan topik ini. Meskipun Gu Chen tidak pernah meragukan prediksi Lan Wancheng, karena beberapa hal akan terjadi dan Anda tidak dapat menghentikannya, mengapa repot-repot? Sore hari, di Villa Yu Huatai. Gu Chen di dapur setelah kembali dari berbelanja di pasar sayur, hanya ada Lin Xiyu dan Ling Meixue di ruang tamu, yang satu sedang makan makanan ringan dan yang lainnya sedang mengerjakan dokumen di komputer. Dia belum kembali. Lin Xiyu mengambil keripik kentang dengan satu tangan dan memakannya di mulutnya, saya tidak tahu, dia bilang dia pergi keluar untuk melakukan sesuatu, dan saya tidak melihat siapapun sepanjang hari. Telepon saja dia, jangan biarkan apapun terjadi. Lagi pula, bahkan orang yang lahir di Jiangsu tidak mengenal tempat itu. Gadis itu sungguh menyebalkan. Tepat ketika Gu Chen hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dia mendengar pintu yang terbuka-terbuka. Saudari Dongqing, kamu kembali. Jika kamu tidak kembali, aku akan pergi mencarimu. Ketika Lin Xiyu melihatnya kembali, dia menghampirinya dengan penuh kegembiraan dan terkekeh. Dilihat dari dahi Ye Dongqing yang berkeringat, sepertinya dia baru saja menyelesaikan latihan berat, dan dia masih terlatih tatih di kakinya. Ada apa dengan kakimu? Gu Chen segera menyadari bahwa postur berjalannya salah dan bertanya dengan cepat. Ye Dongqing hanya menghela nafas pelan, saya pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas, tetapi orang-orang dari beberapa keluarga besar melihat saya, mengejar saya sejauh 2 blok, dan secara tidak sengaja saya menendang batu. Siapa yang tahu mereka di sini untuk meminta kerjasama, tetapi mereka yang tidak tahu ada di sini untuk membalas dendam. Orang-orang itu sangat tidak berdasar.
Lin Xiu berkata dengan marah dari samping. Setelah dengan cepat Lin Xiu membantunya, Ye Dongqing menghela nafas lega, ngomong-ngomong, kapan kita akan makan? Aku sudah kelaparan. Aku ingat siapa yang bilang dia akan pindah kemarin. Sambil tersenyum, Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya tajam. Jika Ye Dongqing tahu, dia tidak akan mengatakan ini kemarin. Sekarang di seluruh Jiangsu, ini mungkin satu-satunya tempat tinggal yang cocok. Jika dia memilih untuk pergi ke salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangsu, itu sama saja dengan menyinggung 3 keluarga lainnya. Apalagi ukuran Jiangsu tidak besar, jadi meskipun Anda ingin memilih agen, Anda tidak boleh terburu-buru. Bukankah aku menyewa rumah ini darimu pagi ini? Apalagi yang bisa kulakukan? Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Oke. Aku akan segera memasak. Aku akan membuatkan kepiting renyah pedas untukmu hari ini. Tunggu saja. Kata Gu Chen sambil tersenyum sambil mengikat syalnya. Gu Chen sibuk di dapur, sementara ketiga wanita itu mengobrol di aula. Mereka semua mengatakan bahwa seorang wanita mudah untuk berkumpul. Mereka hanya perlu membicarakan tentang tas, perhiasan, dan lipstik untuk berkumpul, sebenarnya hanya ada 3 hal, uang, kekuasaan, dan wanita. Secara umum, membicarakan hal ini bisa langsung membuat 2 pria yang belum pernah bertemu menjadi saudara. Bersambung.